Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Victory dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kelompok kami dengan anggota saya yaitu Rahmadina. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan mengenai perkembangan sosial anak usia dini. Dengan latar belakang, perkembangan sosial adalah tercapainya kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses pembelajaran untuk beradaptasi dengan norma, moral, dan tradisi kelompok, berintegrasi ke dalam unit, saling berkomunikasi, dan bekerja sama. Kematangan sosial akan berhasil membuat anak menjadi lebih mandiri dan kompeten dalam membangun hubungan sosial. Di lingkungan sosial ini, anak memperoleh kemampuan berperilaku, mampu bersosialisasi, dan dapat menyesuaikan diri dengan teman, kelompok, sebaya, serta mereka dapat belajar bekerja sama dalam kegiatan bermain. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempelajari perkembangan sosial anak, mengetahui aspek perkembangan sosial anak, mengetahui strategi pengembangan sosial anak, dan mengetahui stimulasi untuk pengembangan sosial anak. Pokok pembahasannya itu yang pertama, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya, kondisi dan tata cara kehidupan keluarga sangat berperan dalam membentuk sosial anak. Dengan mendapatkan asuhan yang baik didapat dari keluarga dalam interaksi sosialnya, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan menjadi manusia yang akan tumbuh dengan perkembangan sosial yang baik. Memiliki jiwa toleransi yang baik, anak akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, termasuk terutama yang ada di sekitar lingkup pribadinya seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan kakak. Yang kedua yaitu kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Kematangan intelektual, emosional, dan kemampuan berbahasa juga sebagai sesuatu kebutuhan yang perlu dimiliki anak usia dini, sangat menentukan dalam upaya mengoptimalkan aspek perkembangan sosial anak. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses operasional hakikat pendidikan sebagai proses operasional ilmu yang normatif, yang memberikan warna terhadap kehidupan sosial anak, baik di masyarakat maupun kehidupannya di masa depan. Selanjutnya yaitu emosi dan mental. Kemampuan anak dalam memahami perasaan dan mengungkapkannya dengan tetap mempengaruhi perkembangan sosialnya. Perkembangan emosi mempengaruhi terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, memiliki kemampuan berbahasa yang baik, dan tentunya anak dapat melakukan komunikasi dengan kehidupan sosialnya. Selanjutnya yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar anak dan dapat mempengaruhi proses belajarnya. Lingkungan belajar ini dapat berupa lingkungan fisik, sosial, dan emosional. Anak belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Interaksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungan belajar juga memainkan peran penting dalam perkembangan sosial anak. Berikutnya yaitu aspek perkembangan sosial anak. Yang pertama yaitu kemampuan bergaul. Anak-anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Ini melibatkan kemampuan
berbicaranya, mendengarkan, dan berkomunikasi dengan baik. Yang kedua yaitu kerjasama. Anak belajar bekerja sama dengan orang lain. Mereka memahami pentingnya berbagi, mengambil giliran, dan membantu teman yang kesulitan. Anak pada usia ini sudah bermain bersama secara kelompok. Keterampilan kerjasamanya diperlukan agar anak belajar menghargai satu sama lain, tidak mementingkan diri sendiri, dan merasa terhubung dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu empati. Anak mulai memahami perasaan orang lain dan menunjukkan empati. Ini melibatkan kemampuan anak untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Anak perlu memiliki keterampilan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain, serta mampu merasakan dan membayangkan diri mereka sendiri pada posisi orang tersebut. Yang keempat yaitu resolusi konflik. Anak-anak belajar mengatasi konflik dengan cara yang positif. Ini termasuk berbicara dengan baik, mencari solusi bersama, dan menghargai perasaan orang lain. Selanjutnya yaitu bersosialisasi. Anak dapat mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Mereka belajar norma-norma sosial dan bagaimana berperilaku dalam berbagai situasi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Anak mulai memahami tanggung jawab mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini melibatkan menghargai peraturan, mengambil tanggung jawab atas tugas, dan berkontribusi dalam kelompok. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dina. Dan untuk selanjutnya ada strategi pengembangan anak. Yang pertama ada mengajak anak berinteraksi dengan orang tua. Yang kedua ada mendemonstrasikan kebiasaan sosial. Yang ketiga ada latihan sosial atau social training. Yang keempat ada metode pengembangan anak, yaitu pengelompokan anak, imitating, ada bermain kooperatif, dan juga belajar berbagi. Stimulasi pengembangan sosial anak itu dapat digunakan untuk mendorong perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak. Ini dapat dicapai dengan berbagai aktivitas seperti bermain dan stimulasi. Dan untuk kesimpulannya, untuk mencapai perkembangan sosial, orang tua harus mendorong anak untuk berkembang. Perkembangan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, emosi, dan mental, serta lingkungan belajar. Keluarga adalah tempat pertama anak untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun ikatan, dan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.